Nah, sedangkan gue di depan, gue denger suara orang nyinden bang. Orang nyinden? Nyinden, cewek. Cuman kayak nyindennya itu kayak orang rame bang, kayak acara aja gitu. Jadi suaranya nggak cuma satu orang yang nyinden gitu. Nah, jadi situ gue jalan melipir, kaki gue masuk jurang bang. Satu. Masuk jurang. Nah, lu selain diselamatkan, lu katanya kan hobi naik gunung. Berarti kan ada beberapa gunung lu daki gitu kan? Iya. Nah, ada nggak gunung lain nih yang kira-kiranya ceritanya sama nih creepy-nya gitu kan? Dan sampai sekarang lu nggak bisa lupain gitu. Oh iya bang, gue juga tuh di Sindoro bang gua. Di Sindoro. Gue naik tuh bertiga bang dari Tangerang. Bertiga, gue naik ya kan. Akhirnya gue ketemu kawan-kawan karena satu wilayah di Tangsel. Nggak tahu, istilahnya cuman beda kecamatan doang. Ternyata, iya. Nah akhirnya gue summit bareng tuh, turun juga bareng. Nah creepy-nya itu bang, pas lagi gue turun, kan gue turun dari pos 3 itu jam istilahnya mau maghrib lah, mau maghrib. Nah posisi itu awalnya teman gue bang yang di depan. Awalnya teman gue dulu yang di depan. Akhirnya gue jalan itu di sebelah kiri kan jurang bang, sebelah kiri jurang, sebelah kanan itu istilahnya hutan lah, ya kan. Itu selama gue jalan itu bang, itu kayak diikutin bang, kayak suara pijakan. Oh kayak orang langkah-langkah gitu ya? Iya langkah-langkah, ya kayak orang langkah-langkah itu nginjak apa sih? Semak-semak gitu, sesak. Selalu ngikutin gue bang, dari pos 3 itu, ya kan, sampai pertengahan pos 3. Gue berhenti tuh bang, tuh masih ada tuh serak, ya kan. Temen gue akhirnya nggak kuat bang. Nggak kuat kenapa? Nggak kuat, nggak tahu kenapa dia nggak kuat. Bang, pas lagi berhenti, jalan lagi tuh sebentar, makin deket bang, serak. Akhir teman gue, ya yang lu dulu depan dah, kata begitu kan. Awalnya di situ juga bang, gue nggak berani bang. Awalnya tuh gue nggak berani, cuman gue ya gimana ya namanya, ini buat gue juga soalnya ya kan. Tapi di situ tanggung jawab gue juga gede karena posisi gue di depan saat turun. Akhirnya gue jalan, tuh masih ngikutin bang. Tuh dia sesak, jalan tuh ngikutin. Nah pas lagi vegetasinya agak terbuka gitu kan, maksudnya kelihatan lah atas tuh awan tuh masih kelihatan. Kiri jurang bang. Di situ ada kayak orang minta tolong gitu, denger kuping gue. Oh lu ngedenger suara orang minta tolong? Minta tolong. Suara ceweknya itu kayak suara anak kecil bang, minta tolong, tolong gitu. Gue berhenti bang, karena gue orangnya kalau denger suara gituan, gue iniin dulu, maksudnya gue dengerin dulu. Di mana sih nih suaranya? Ternyata suaranya dari jurang itu bang, dari jurang itu suaranya itu. Gue tegesin kan, tolong sama-sama. Ditepok gue bang sama pendaki yang ketemu di langsung itu sama cewek. Pak, jalan aja, katanya begitu bang. Oh dia juga berarti denger ya? Gue awalnya dia denger bang, tapi dia nggak mau cerita awalnya pas lagi selama pendakian itu. Nah turun ya kan, masih bang itu selama vegetasi terbuka itu yang kiri jurang itu, gue masih disautin orang minta tolong. Oh terus terdengar suaranya terus ya? Denger, tolong. Kayak gimana sih orang minta tolong itu? Gemak bang, tolongnya, tolong. Terus tolong begitu. Nah akhirnya gue turun bang sampai base camp. Sampai base camp itu gue sekitar jam 10 lah, 10-an. Gue cerita dong, ya kan. Awalnya sih bukan gue bang yang buka omongan, bukan gue. Cewek itu cerita, lu tadi dengar suara minta orang tolong ya? Di antara pos 3 sampai pos 2. Iya, gue juga iya gue dengar. Emang lu dengar? Gue gituin kan. Iya gue dengar suara anak kecil, cewek minta tolong. Gitu, ya kan. Creepy juga. Orang minta tolong. Itu gue istilahnya apa mungkin dia mikirnya gue berhenti ningron gini, apa takut gue ke bawah atau gimana kan, makanya langsung ditepok bang. Gue pas lagi ditepok kaget bang. Langsung gitu gue ya kan. Lanjut jalan. Akhirnya gue jalan aja ya kan. Nah sampai base camp udah tuh juga cerita ya kan. Ya udahlah. Itu maksudnya alhamdulillahnya gue masih bisa ditepok bang. Iya, takutnya soalnya kalau gue tuh orangnya kalau dengar suara kayak begitu gue tegesin bang, ini dari mana sih? Gue penasaran gitu orangnya sama suara-suara gituan. Nah akhirnya sampai base camp udahlah cerita gitu. Ya akhirnya
ternyata bukan gue doang bang yang denger. Oh, habis dia juga keseluruhan denger ya? Enggak sih, cuman gue berdua bang yang denger. Oh, berdua doang? Iya, dari hampir 10 orang lah, cuman gue berdua doang yang denger bang. Karena posisi gue di depan, si cewek itu di belakang gue. Iya, doang yang denger. Waduh, serem juga ya. Iya. Berarti itu di gunung mana tadi? Itu di Gunung Sindoro bang. Sindoro. Wah, serem. Wonosobo. Tapi emang mitosnya di Gunung Sindoro banyak yang hilang juga pendaki apa? Kalau itu gue kurang tahu bang kalau itu. Karena waktu Sindoro itu gue belum sempet yang baca mitos-mitosnya. Iya, baca mitosnya gue belum dengar gue. Iya. Nah, jadi makanya gue belum tahu itu tempat-tempat yang ininya di mana gitu. Nah, di gunung lain ada lagi? Kan lu katanya ada berapa gunung yang udah lu naikin? Ya nggak banyak sih bang. Nggak banyak ya. Cuman pengalamannya ada iya lah gitu sih, ya. Biasanya ada lagi nggak yang lain? Di ini bang, gua di Gunung Gede bang. Di Gunung Gede. Gunung Gede. Gunung Gede nih. Kemarin sempat ada yang cerita juga Gunung Gede katanya emang ada beberapa kejadian juga sih. Nah kalau lu gimana nih? Gue di Gede gitu, gue waktu itu tahun 2019-an lah bang. Oh tahun lalu ya? Iya tahun lalu gue naik sama teman gue dari UMJ. UMJ Jakarta itu. Iya UMJ Jakarta tuh. Nah di situ emang gue dadakan bang, karena awalnya gue pengen naiknya diajak sama cewek. Aduh. Cewek. Akhirnya gue bingung dong, dia naik sama teman-teman organisasi dia, cuman dia ngajak gua, ya kan. Udah ikut aja sini, kita berbaur gini. Akhirnya gua malah diajaknya sama teman gue yang anak UMJ, karena di situ gue juga hitungannya kayak nge-backing dia bang. Oh dia berarti pendaki baru nih apa gimana? Iya maksudnya baru beberapa kali lah gitu, maksudnya fisik dia juga nggak kuat bang, jadi misalnya nge-backing dia takutnya dia kenapa-napa, jadi gue bisa kondisiin dia gitu. Nah di situ posisi gue duluan bang jalannya, gue duluan ya kan, karena gue pengen ketemu sama temen gue itu di jalur. Yang cewek itu. Nah sama gue di jalur itu bang, gue ketemu sama cewek, ada cewek, maksudnya Sispala lah, siswa pencinta alam dari Jakarta. Emang sama pendakian itu orang baik bang sama gue. Itu cewek juga. Cewek baik, maksudnya sapa-sapaan gue sama dia. Nah akhirnya gue duluin dia dong, gue naik duluan. Itu pas lagi pas lagi creepy-nya itu gue di antara pos 3 antara pos 3 atau pos 4 lah, di antara dua itu. Di situ posisi sepi bang, gue sepi. Iya maksudnya pendaki nggak ada yang turun, nggak ada yang naik, masih pada di bawah gua atau di atas gua ya kan. Gua di situ istirahat bang, gua menyender di pohon ya kan. Sembari gua istirahat, gua minum tuh ya kan. Di situ sepi, gua kayak di samping kiri gua tuh jauh sono ada pohon, udah kayak orang kayak ngintip gua bang. Pohon tapi lu di pohon iya. Di pohon. Kayak orang yang ngintip, pas lagi gua ngeliat kagak ada. Kagak ada gitu. Akhirnya gue di situ ketiduran bang. Di situ karena gue posisi capek, sekalian gue nungguin temen gue. Di situ gue ketiduran. Akhirnya gue ketiduran. Gue dibangunin bang sama cewek yang sapa-sapaan gue tadi tuh, yang anak Sispala itu, Sispala dari Jakarta. Dibangunin. Kak, ini mau susu gak? Udah diseduin bang gue. Diseduin sama dia. Kak, ini susu. Oh iya, makasih. Aduh, jadi ngerepotin gitu kan. Udah jadi enak nih. Iya. Sembari pas banget kan gue bangun tidur, disediain susu, ya kan, sambil ngerokok kan kayaknya enak banget gitu bang. Posisi anget-anget ya kan. Iya. Nah, gue bangun, istilahnya susu gue habis, gue minum tuh sambil ngerokok. Dia mau duluan bang. Kak, saya duluan ya kak. Gelasnya diambil tuh sama dia. Dia duluan. Dia baru naik paling 5 meter bang ke atas gua, dia kesurupan. Langsung jatuh bang. Ngeguling gitu. Waduh. Dianya. Terus? Abis itu untungnya ada yang megangin bang itu dia. Kalau nggak megangin dia langsung ke jurang. Waduh, ngeri. Langsung kesurupan itu. Nah pas lagi dia kesurupan itu bang, apa mungkin dia kesurupan itu katanya cewek bang yang masukin dia. Ternyata ada yang bisa itu buat nanganin dia. Cewek. Nah sedangkan pas lagi gua tidur itu, pas lagi putih-putih itu, apa yang istilahnya gua ngerasain itu, kayak maksudnya kayak sosok putih gitu bang. Cewek juga. Kayak orang longok, kayak orang longok di balik
pohon. Mungkin ini kali ini ya gue ngerasa, maksudnya yang gue tadi sekilas kayak orang Ngeliat gitu ya. gitu, iya. Kesurupan bang akhirnya dia. Iya. Tuh dia. Ngomongnya gimana tuh pas kesurupan? Cuman ini doang bang, cuman kayak marah-marah aja gitu. Marah-marah? Marah-marah gitu doang aja dia. Marah-marah, akhirnya dipegang-pegangin tuh bang sama dia. Nah, akhirnya gue doain dia tuh, bang, udah bang koordinasiin aja bang. Yang penting mah jangan dikerubunin, biar dia dapat napas ya kan. Gitu. Akhirnya gue lanjut lagi aja bang tuh sampai atas ya kan. Nah sampai atas itu pas lagi gue di surken itu gue ada kejadian lucu gue bang. Apa tuh? Ada kejadian lucu juga. Apa tuh? Jadi gue pas lagi di pos berapa gitu gue ketemu sama teman gue itu yang cewek. Teguran lah gue ya kan. Lo udah sampai sini aja kata dia begitu kan. Iya tadi teman gue masih pada di bawah. Akhirnya gue maksudnya barengin dia lah naik sampai Surya Kencana bang. Nyampe tuh kejadian lucu juga tuh bang gue. Gue jadi abis gelar kayak gue masak kopi lah gitu. Gue ketiduran bang situ posisi ketiduran. Pas gue bangun rame bang. Rame. Posisi rame bang kata gue. Ternyata pas gue tidur gue kedinginan bang. Oh kata yang itu. Jadi gue udah dipegangin cewek itu ada 3 orang megangin tangan gue bang. Gue udah disemutin tuh. Dari situ gue dipegangin bang itu. Dipegangin gini sama dia. Gue kaget gue bangun. Lah kenapa nih kata gitu kan. Abang kedinginan bang. Gue get tuh katanya bibir gue udah gini. Udah getar gini, gitu ya? udah getar. Hipo udah biru ya? iya. Nah alhamdulillahnya di situ gue ini bang ditolongin sama dia orang niat gue gitu kedinginan kayak gitu. Mungkin kalau misalkan gue nggak ditanganin ya walau alam itu ya. Lah gitu ya kan. Nah pas lagi di surken juga sempet tuh gue bang. Gue nenda pas lagi gue jalan nenda. Itu kayak ada suara lah di kan kalau surken ada tebing sebelah kiri bang, puncaknya sebelah kanan. Kalau di sebelah itu pas lagi di sebelah kirinya itu kayak ada suara orang aja bang. Ada orang di hutan larangan? Iya hutan larangan. Oh hutan larangan. Ada kayak suara orang kayak woi gitu be. Oh gitu kayak iya nakin lo gitu. Kayak nakin gua woi kata gua kan hutan larangan itu gua mitosnya itu ada inian bang tuh? Keramat Pangeran Surya Kencana. Surken ya. Iya Pangeran Surya Kencana situ dari tebing situ bang. Kayak orang nyerakin gua woi sedangkan di situ posisi orang beda-beda jauh bang. Nggak ada yang negesin istilahnya, nggak ada yang negesin suara itu. Oh gitu. Nggak ada yang negesin suara itu. Tapi lu dengar suara itu dengar ya? suara itu gua woi akhirnya gua nengok kan bang. Gua nengok ya kan masa dari situ sih suaranya. Mungkin orang lain lah. Ya kan gua pikir gitu orang lain lah. Akhirnya gua nyampe aja tuh bang situ. Nah pas lagi pendakian berikutnya bang udah gede juga bang. Gede juga itu kejadiannya maghrib bang. Gua di pos air panas. Tuh gua lintas bang dari naik Putri turun Cibodas. Udah kejadiannya di pos air panas. Di situ posisi gue jam 5 itu gue berendam dulu bang. Gue berendam di air panas. Maksudnya ngeresin badan gue lah gitu kan. Maksudnya biar nggak terlalu kencang-kencang batu urat gue. Nah pas lagi gue habis mandi air panas itu bang. Jadi kan depan pos itu ada kayak lahan bang biasa buat mungkin orang nenda lah. Iya benar. Nah gue ganti baju dong bang, ganti salinan. Gue ke pojok sono bang. Gue ke pojok sono. Jadi di pojok sono ada kayak pos bang, pos tua. Kayak pos tua gitu. Mungkin itu jalur lama apa pos apa gitu ya kan. Nah pas gue ganti celana itu bang, gue nggak tahu tatapan gue ngarahnya ke tujuh sono terus bang. Kemana tuh ngarahnya? Ke pos itu. Ke pos yang tua yang itu. Oh gitu. Itu aja gue istilahnya kegede gue udah hampir ada bang 5 kali bang kegede. Maksudnya gue baru tahu kalau di situ ada pos. Oh gitu. Iya baru tahu gue. Tapi lu lihat jalurnya tuh biasa bang. Gue biasanya kalau biasanya gue ngecamp itu inian bang gue naik Putri turun Cibodas. Oh gitu. Jadi kan gue yang 2 kali itu gue tektok bang Cibodas. Nyampe puncak gue turun lagi kayak lintas lintas alam gitu. Nah pas lagi sering gitu nggak tahu kenapa tatapan gue ngeliatnya ke sono terus bang sambil gue ganti salinan. Gue ngeliat ke sana aja ya kan, ngeliat ke sana kayaknya itu maksudnya pos itu kok kayaknya gue lihat tuh kayaknya aneh banget kok kenapa gue nemu pos di sini baru tahu gue. Sedangkan gue
udah berapa kali kesini nggak pernah ngeliat nih pos, maksudnya kenapa baru kelihatan sekarang gitu ya kan. Iya. Akhirnya gue masak tuh bang, gue masak ya kan. Gue masak. Jadi pendakian itu gue beda orang bang, bukannya sama Noku MJ itu sama teman-teman kampus, sama teman-teman kampus gue. Nah di situ ada cewek satu orang kalau nggak salah, ada ceweknya itu. Nah yang pas lagi gue masak bang, teman-teman gue sebagian masih ada yang berendam, gue masak sama temen gue, masak ya buat lanjutin perjalanan lah ya kan. Makan gitu ya. Nah pas lagi pada azan bang, temen gue yang cewek itu kesurupan bang. Kesurupan apa? Gue kurang tahu kesurupannya apa bang, pokoknya itu dia kesurupan. Ngomong gimana? Diajakin, maksudnya diajakin interaksi itu nggak mau bang. Jadi si ceweknya itu kata dia kan punya cowok. Kata cowoknya itu dia istilahnya kayak punya pegangan gitu lah, pegangan. Jadi itu dia ngelawan sendiri bang. Sampai keluar sendiri. Itu padahal nggak ditanganin, cuman istilahnya teman-teman gue cuman baca doa doang. Iya. Akhirnya pas lagi dia serupan itu gue hampir maksudnya udah panik bang, karena posisi di situ di pos air panas itu udah maghrib. Karena itu dari pos air panas sampai base camp itu masih jauh banget bang. Waduh. Masih jauh banget. Gue mikirnya itu gue pendaki terakhir. Pendaki terakhir yang turun. Sedangkan cewek itu posisi udah down bang, udah kedinginan. Abis dia kesurupan itu udah kedinginan. Nah kan abis kedinginan gitu, teman gue udah bingung dong. Aduh gimana nih? Kita turun ya kan, masa kita mau ngecamp lagi kayak gini? Takutnya orang base camp malah nyariin kita bang, karena kan kita tulisnya cuma 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Iya. Nah akhirnya dia kesurupan gitu. Udah kata temen gue juga, dia ngerasa di pos itu pas lagi maghrib udah ngerasa nggak enak bang sebenarnya. Yang temen lo kesurupan apa? Bukan, teman-teman gue yang lain itu ngerasa udah maghrib nih di pos air panas, karena pos air panas itu katanya ya dengar-dengar sih maksudnya angker juga gitu, pos air panas itu angker juga. Nah akhirnya gua lanjutin, nggak lama pas lagi dia baru sadar tuh bang, pendaki turun lagi bang, 2 cewek 1 cowok. Alhamdulillahnya itu mungkin gua bisa ini bang, bisa bisa minta bantuan sama dia. Ternyata malah ceweknya itu juga sama bang, 2 orang. Maksudnya sama kondisinya nggak fit, down gitu ya. down. Akhirnya gue di situ selama perjalanan itu jadi gue jadi nge-backingin dia bang. Jadi gue pas lagi sampai Batu Kukus bang, itu Batu Kukus. Pos ya itu ya. Pos. Nah di situ gue juga kayak ada ini bang, kunang-kunang rame. Jadi kayak segumpulan aja bang. Segumpulannya kayak berbentuk orang aja bang. Berbentuk orang? Iya, kayak berbentuk orang gitu, kunang-kunang. Oh, kunang-kunangnya bisa berbentuk orang? Iya, kayak maksudnya gimana ya? Jadi kita ngeliat samar-samar gitu ya, samar-samar gitu kayak orang, kayak gambar orang aja gitu. Itu kita kayak Batu Kukus, dah kalau nggak salah ada pos itu Batu Kukus apa Rawadenok tuh, gua nggak tahu. Nah di situ pas lagi gua istirahat, gue nggak lama gue langsung cabut aja tuh bang. Ya kan, nggak cabut tinggal cabut aja. Nah pas lagi gue sampai di pos Ciberem itu, pos Ciberem kalau nggak salah dah. Itu kan gue ngelewatin kayak jembatan tata-tataan itu bang. Tata-tataan itu kayak orang ada kayak di bawah itu kayak ngikutin bang, kayak dia ngikutin. Ngikutin lu? Suara tapakan juga bang. Cuman itu bawah air, kayak suara tapakan kayak jalan di air gitu ya? Iya, kayak jalan di air itu. Kata teman gua, ada bayangan itu bang. Cuman mikirnya, babi kali, mikirnya gitu kan. Teman gua nggak mau mikirnya negatif. Iya, benar. Mungkin itu binatang babi kali, karena posisi itu emang masih banyak babinya bang, babi liarnya. Itu kayak, itu udah pas lagi gua baru injak itu, jalan. Lama, gue jalan pelan-pelan ya kan, nikmatin perjalanan ya kan. Terus maksudnya kayak dia di bawah kaki gua aja bang gitu. Selama jalan itu kayak di bawah kaki gua aja. Selama jalan udah akhirnya pas lagi sampai ujung jembatan itu, udah gua mikir gua nggak mau cerita dulu bang sama teman-teman gua, karena yang di situ yang nyadar cuman teman gua doang sama gua, yang suara seresek itu di jalan tapakan itu. Ya. Kira gua nyampe di pos di pos
Telaga Biru apa telaga apa gitu namanya bang, kayak Telaga ada Warna. danau gitu, kayak ada danau gitu, nggak Telaga Warna. Telaga Warna mungkin Ah. itu namanya. Nah kalau di situ gue kayak ini bang, pas lagi gue turun dari situ gue jalan itu gue kayak berasa berat aja bang, Badan lu berat. di situ berat aja bang. Nah jadi posisi itu emang udah malam ya kan, jadi apalagi headlamp gue udah redup bang, posisi headlamp gue udah redup. Jadi maksudnya headlamp gue udah redup, jadi kan jalanannya itu batu bang, ya kan. Itu posisi badan gue udah kayak berat banget bang, udah kayak maksudnya kok ini gue kagak ketemu nih. Tapi kan lu bawa keril kan? Bawa keril bang, gue bawa keril. Cuman posisi keril itu kan namanya habis turun itu bang, posisi pasti logistik udah habis, air juga paling tinggal dikit ya kan. Gitu, benar. Paling sisa tenda, barang-barang gua apa nesting atau kompor ya kan, sisanya. Udah gua turun, kok kayak makin berat nih keril gua. Keril masih makin berat. Gua mikir langsung gitu, kok keril gua berat banget sih kata gua kan. Iya. Udah akhirnya gua nggak mau mikir negatif, gua jalanin aja terus bang. Gua jalanin terus, tok. Udah nyampe tuh base camp bang. Akhirnya gua ya tuker cerita aja sama temen gua. Yang ikut sama tim lo itu. Ya, yang gua nanya tuh yang pas lagi dia kesurupan itu bang. Nanya, "Dak, gua masa pas lagi gua di pos air panas, gua tatapan gua mata gua ke sana terus." Nggak tahu kenapa tatapan mata gua ke sana terus bang. Padahal di situ posisi gua make celana dalam, pakai baju, ganti celana. Tapi kok gua nggak ngeliat bang, nggak ngeliat gua make celana begitu. Gua tatapan gua masih ke sana aja terus. Fokus gitu ya? Fokus gitu. Kan sebelum itu gua gua buang air kecil bang di situ. Ya kan gua numpang-numpang gitu kan. Buang air kecil. Tapi sambil gua tatapan gua ngeliatnya ke sana terus. Tanpa gua nyadarin tuh buat pakai celana itu nggak ngeliat. Kan kalau namanya pakai celana dalam apa tartaknya sebelah kanan sebelah kanan doang dua-duanya. Apa sebelah kiri doang adanya ya kan. Pokoknya gitu. Tapi itu gua tatapan mata gua ke sana aja bang. Cuma sambil pakai celana gitu? Iya sambil pakai celana gitu. Tuh kalau udah gede pengalaman gue itu bang. Oh gitu. Sama di gede tuh. Dua kali di gede lu dapat pengalaman mistis gitu ya? Dapat pengalaman mistis itu. Itu juga sih. Oke, berarti lumayan serem juga gitu kan ya. Iya, Bang. Pengalaman lu nih, maksudnya di beberapa gunung menemukan hal-hal yang janggal gitu ya. Janggal. Yang nggak masuk akal logika juga. Pokoknya teman-teman semua yang pendaki gunung intinya hati-hati ya. Nah, biasa kan di segmen gunung ini ada pesan-pesan ya buat para pendaki. Pesan-pesan lu apa nih? Barangkali ada yang disampaikan. Kalau pesan-pesan gue sih, maupun lu di mana berada, tetap menghargai. Karena gimana ya bang, di suatu tempat itu pasti ada sejarahnya masing-masing bang. Setuju banget. Nah kan mau lu percaya mau percaya itu tempat sakral atau tidak, itu terserah lu. Tapi seenggaknya kita menghargai. Setuju. Seenggaknya kita menghargai dia karena sebelum ada kita mungkin ada dia duluan, ya kan. Benar. Kalau kita like masuk rumah orang pun kita datang permisi, pulang pun permisi gitu. Iya, benar. Oke, terima kasih ya Bang Yayang ya. Terima kasih banyak Sama-sama, gitu kan, Bang. untuk ceritanya yang sangat menarik sekali gitu untuk dipublikasikan kepada teman-teman. Jadi bahan pembelajaran juga sebenarnya sih gitu ya untuk teman-teman hiking dan para pendaki nih. Oke, sekian dari channel misteri kita. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.